keilmuan saudara. Ya, apa saja yang masuk ke dalam pemeriksaan diagnostik ya yang berhubungan dengan praktek kebidanan? Kita lihat. Oke, ya. Spesifik ya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mamografi ya, mamografi. Nah, ini latar belakangnya kenapa kita perlu ya menggunakan alat pemeriksaan diagnostik mamografi ini. Karena memang kanker ya merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia itu kanker ini merupakan penyebab kematian terbesar. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit lain, ya, tapi meninggalnya manusia itu tidak seberat ketika dia mengidap kanker. Ya, dia mengidap kanker. Jadi pada tahun 2012 ya itu sekitar 8,2 juta kematian itu diakibatkan oleh kanker. Dan sesuai dengan prevalensi yang didapatkan oleh para peneliti pada saat itu, 5 jenis kanker terbesar itu penyebab kematian antara lain adalah yang pertama adalah lung cancer ya atau kanker paru. Selanjutnya diikuti dengan karsinoma mami atau payudara. Kemudian juga diikuti oleh kolorektal ya. Jadi ada kolorektal itu adalah kanker yang ditemukan pada kolon ya, umumnya di rektal, di anus ya. Kemudian juga prostat ya, lambung, kanker lambung ya, ini juga kolon dan juga tentunya adalah kanker hati. Ya, lung cancer, kemudian payudara, kolorektal dan kanker lambung itu menyumbang sekitar 40% dari seluruh jenis kanker dan itu juga merupakan penyebab kematian utama di dunia ya. Kemudian untuk mendeteksi ya kanker ini ya, kita bisa menggunakan mamografi ya, dan mamografi itu merupakan deteksi dini atau screening test namanya untuk mendiagnosis kanker payudara sedini mungkin ya. Dia menggunakan sinar X ya. Sinar X yang digunakan itu adalah sinar X dengan dosis rendah ya atau low dose istilahnya ya. Di istilahnya adalah low dose ya. Kemudian umumnya dia berkisar ya, dosis yang diberikan itu adalah 0,7 milisavart namanya ya. Jadi sangat kecil sekali. Dia digunakan untuk menghancurkan kanker menggunakan sinar X ya atau sinar ronsen dengan low dose istilahnya, dengan dosis yang sangat rendah. Gitu. Nah, itu yang mamografi. Oke, jadi kalau kita lihat ya kasus-kasus yang terjadi kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya karsinoma mami yang terjadi saat ini itu kanker payudara itu kenapa dia bisa menyebabkan kematian karena memang sel-sel kanker ini ya menggerogoti sel-sel sehat di sekitarnya sehingga mami itu menjadi rusak ya. Jadi sel-sel yang ada di sekitar mami itu juga rusak. Ya. Jadi tidak hanya sel kankernya yang membunuh, tetapi sel-sel lain di sekitar kanker itu juga membunuh. Ya. Nah, ini beberapa foto pasien ya yang mengidap penyakit kanker payudara atau karsinoma mami ya. Oke. Sekarang ya lihat ya mamografi itu dapat memperlihatkan adanya mikrokalsifikasi. Jadi dia bisa mengklasifikasikan bagian-bagian yang sangat kecil ya. Bagian-bagian yang sangat kecil itu mampu difoto ya, digambarkan melalui alat mamografi ini. Jadi bagian-bagian mana nanti yang terkena karsinoma mami, nah itu bagian-bagian itu bisa dibikinkan gambarnya secara lebih detail ya menggunakan mamografi ini. Ya, yaitu suatu benjolan yang tidak dapat teraba ya. Jadi mungkin barangkali saudara juga sudah mengenal sadari ya. Sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Ketika kita sentuh bagian payudara yang kita ingin cek itu kadang-kadang benjolan itu tidak terasa ya. Benjolan itu tidak teraba ya. Jadi ketika dia tidak teraba itu maka kita membutuhkan alat mamografi ini ya karena mamografi ini sangat sensitif ya untuk melihat bagian-bagian sel yang
terjadi pertumbuhan yang tidak normal ya, atau yang kita kenal dengan abnormal. Dia tidak teraba oleh saudara ya yang memeriksa payudara sendiri itu ya, karena kalaupun nanti dicek oleh dokter ya, kadang-kadang dokter juga tidak bisa meraba ya bagian-bagian yang terjadi benjolan ya. Jadi sehingga benjolan tersebut ya berukuran 1 EM namanya ya. 1 EM itu sangat kecil sekali ya. Dia sangat kecil sekali sehingga tidak bisa diraba baik itu oleh pasiennya sendiri atau dibantu oleh dokternya juga tidak teraba. Maka kita butuhkan alat yang dinamakan dengan mamografi ini. Nah, jadi ada 12 tanda karsinoma mami itu ya. Jadi 12 tanda ini ya itu menandakan bentuk-bentuk kelainan yang terjadi pada mami ya. Yang pertama seperti ini ya, itu dinamakan dengan pengerasan ya. Jadi kita bisa melihat ya mami itu mengeras ya. Nah, itu juga merupakan 12 tanda munculnya karsinoma mami ya. Yang kedua itu lekukan, ada lekukan. Ya, jadi nanti saudara bisa melakukan sadari sendiri ya, pemeriksaan payudara sendiri bagaimana bentuk ya morfologi dari mami itu ya. Kalau seandainya ada lekukan ya, kita bisa mengindikasikan ya dari dini adanya 12 tanda karsinoma mami ya. Kemudian juga yang ketiga ada terkikis ya. Jadi bagian mami kita itu ada yang terkikis. Nah, itu merupakan 12 tanda teridentifikasinya kanker payudara. Kemudian ada yang kemerahan ya di bagian mami, di bagian tertentu terlihat adanya kemerahan ya. Ini adalah salah satu tanda adanya kanker payudara. Atau yang kelima ini keluarnya cairan ya. Kadang-kadang cairan yang keluar ini baunya agak ini ya, agak busuk seperti itu ya. Nah, itu merupakan tanda satu dari 12 tanda karsinoma mami ya. Kemudian ada juga bengkak ya di sekitar puting ya. Jadi di sekitar putingnya teridentifikasi ada terjadinya pembengkakan ya di sekitar putingnya ini. Kemudian yang selanjutnya ada kerutan ya. Kalau seandainya ada kerutan ya, ini juga merupakan salah satu tanda dari munculnya kanker payudara atau karsinoma mami pada tubuh pasien ya. Kemudian adanya muncul pembuluh darah. Jadi kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat dengan mata telanjang itu terlihat bahwasanya ada muncul pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya itu muncul disertai dengan biasanya warnanya kemerah-merahan seperti itu ya. Nah, itu merupakan salah satu dari 12 tanda terjadinya kanker payudara ya. Kemudian ada putingnya tertarik ke dalam ya. Jadi kalau kita lihat ya biasanya pada perempuan itu putingnya menonjol ya. Tapi ketika putingnya itu tertarik ke dalam, nah dia itu merupakan salah satu dari tanda karsinoma mami ya atau kanker payudara. Kemudian bentuk payudara itu tidak simetris ya, yang kita kenal dengan asimetris ya. Misalnya satu sempurna bulatannya, satu lagi ada pengurutan ya, jadi sehingga dia tidak simetris ya. Itu juga merupakan salah satu tanda dari kanker payudara. Kemudian ya selanjutnya kulit ya pada mami itu warnanya oranye seperti itu ya. Nah, itu juga sudah bisa kita lihat itu adalah sebagai salah satu tanda dari 12 ya kejadian kanker payudara ya. Ini yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ada kulit yang berwarna oranye ya. Yang ini ya, kulitnya berwarna oranye tadi sudah. Kemudian munculnya benjolan ya. Benjolan itu muncul di bagian-bagian tertentu ya pada mami ya. Sementara di bagian lain tidak muncul benjolan. Nah, 12 tanda ini merupakan indikasi dini ya atau deteksi dini pasien itu menderita kanker payudara ya. Siapa yang bisa melakukan pengecekan ini? Yang paling bisa melakukan pengecekan ini adalah pasien itu sendiri ya, dengan melakukan sadari.
Nah, jadi penting ini nanti ketika saudara menjadi seorang bidan, nanti menyampaikan ke pasien ya, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda dini untuk mengetahui apakah terjadi kanker payudara pada mami pasien atau tidak. Ya, mohon ini dipahami dan sedapat mungkin ini saudara paham ya, karena saudara juga wanita ya, perempuan itu perlu melakukan sadari ya, memeriksa bagaimana keadaan payudara sendiri, karena memang karsinoma mami ini pada tahun 2019 ini merupakan kasus terbanyak ya terjadi di Indonesia ya. Pada tahun 2011 pun juga sama ya. Jadi dia berulang seperti itu ya. Kenapa sebenarnya karsinoma mami ini bisa menyebabkan kematian? Itu sebenarnya karena early detection-nya tidak dikerjakan ya. Deteksi dininya tidak dilakukan. Siapa yang bisa melakukan deteksi dini ini? Ya, pasien sendiri ya. Tentu juga saudara-saudara nih yang sedang dari masa remaja sudah lewat ya. Jadi dewasa awal sekarang ini. Pada saat dewasa awal ini penting sebenarnya untuk saudara itu melakukan sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri. Ini sudah paham ya bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri ya? Semua sudah diajarkan? Sudah, Dok. Itu tolong dilakukan ya. Dan bagian ini penting sebenarnya ya. Kadang-kadang kepala puskesmas ya, dokter-dokter di kepala puskesmas ini selalu melakukan penyuluhan ya, terutama ke sekolah-sekolah tingkatan SLTA ya, terutama itu selalu mengingatkan untuk melakukan sadari itu ya. Jadi nanti saudara sebagai seorang bidan ya, itu harus mampu menelaah ya bagaimana bentuk nanti morfologi dari mami pasien ya, sehingga nanti saudara bisa melihat apakah ini ada masuk ke dalam 12 tanda karsinoma mami atau tidak ya. Itu perlu nanti saudara pahami. Oke, saya lanjutkan. Mamografi itu, nah ini alatnya ya. Mamografi itu alatnya seperti ini. Di beberapa rumah sakit di Indonesia ini sudah ada ya, apalagi di Pulau Jawa ya, ini sudah banyak. Ini mamografi ini adalah pemeriksaan sederhana dengan menggunakan X-ray. Maaf ya, ada ini gangguan jaringan. Oke, suara saya kembali bisa didengar? Halo? Halo? Kurang jelas ya? Tapi sedikit putus-putus, Dok. Ya, memang di sini sedang ini ya. Telkomsel memang sedikit bermasalah sekarang ya, di beberapa minggu ini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi mamografi itu alatnya di rumah sakit seperti ini ya. Di mana mamografi itu adalah pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sinar X ya atau mesin ronsen ya. Dengan menggunakan mesin yang kita namakan dengan mamografi, di mana nanti mami itu atau payudara ditempatkan di antara dua plat ya. Jadi ada dua plat di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Terdengar ya suara saya? Jadi mamografi itu adalah ya pemeriksaan sederhana dengan menggunakan mesin X-ray ya. Dengan menggunakan mesin mamografi tersebut nanti payudara ditempatkan di antara dua plat ya dari mesin X-ray dan akan dilakukan penekanan. Jadi nanti ini akan menekan bagian mami ya di bagian bawah nanti ya. Jadi dia terletak di antara ini nanti ya. Jadi kita lihatkan juga videonya kalau seandainya jaringannya cukup baik ya.
Jadi keadaan ini mungkin nanti akan menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman ya pada mami ya, karena memang nanti akan ditekan. Namun hal ini penting ya untuk mendapatkan hasil gambar yang baik ya. Jadi kalau seandainya tempat ini agak sedikit ini ya, sangat sangat bermasalah ini jaringan di saya di Padang sekarang ini ya. Tadi ada urusan ke kantor gubernur. Oke, jadi nanti di bagian ini nanti mami itu akan ditekan ya sehingga nanti mungkin pasien akan merasakan rasa ketidaknyamanan ya sebenarnya. Kemudian nanti tetapi untuk penekanan ini tidak lama ya, hanya beberapa detik ya, beberapa detik. Kemudian seluruh prosedur mamografi itu biasanya memakan waktu 20 sampai dengan 30 menit untuk satu payudara. Jadi nanti kalau seandainya kasusnya hanya terjadi pada satu payudara berarti paling lama itu 30 menit. Tapi kalau seandainya dua payudaranya kena itu bisa mencapai 1 jaman ya, 1 jam. Kemudian pemeriksaan mamografi ini sebaiknya dilakukan 2 tahun sekali ini harusnya ya pada usia 35 tahun sampai dengan 50 tahun. Jadi mamografi ini sebenarnya early detection juga ya di samping sadari. Tapi kadang-kadang disadari ada bagian-bagian benjolan tertentu yang tidak bisa kita raba atau dirasakan baik itu oleh pasien maupun oleh dokter ya. Kemudian sedangkan usia di atas 50 tahun itu dilakukan 1 tahun sekali ya. Jadi kalau remaja itu 2 kali ya, 35 sampai 50 tahun itu 2 kali. Ya, kita ini ya sekali lagi ini kalau seandainya jaringannya memang sangat parah ya, mungkin barangkali saya coba share materi dulu ya, karena saya sebenarnya tidak berada di Bukit Tinggi hari ini, saya ke Padang ketemu dengan gubernur hari ini tadi ya. Oke, di sini nanti ya pemeriksaan mamografi ini untuk usia di atas 50 tahun itu 1 kali ya. Kemudian di usia 35 tahun sampai dengan 50 tahun itu sebisa mungkin itu 2 kali dalam setahun. Nah, ini alatnya. Jadi bagian-bagian dari alat ini dinamakan dengan seluruhannya dinamakan dengan kapasitas pesawatnya. Jadi pesawat mamografi namanya. Kemudian yang ada lagi di pesawat ini adalah ukuran spot ya. Jadi berapa ukuran spot nanti itu ditentukan dari berapa kasus ya, seberapa besar atau seberapa ganas ya kasus karsinoma mami yang terjadi pada pasiennya. Kemudian pembatas sinar di sini. Kemudian ada filternya juga, nanti filter berada di dalam mesin ini. Kemudian nanti ada alat kompresi ke bawah ya, jadi nanti akan ditekan. Kemudian ada grid ya, grid itu berada di sini. Nanti akan membuat ya gambar sehingga dapat dilihat dengan jelas ya bagaimana bentuk gangguan yang terjadi pada mami ya. Apakah itu kanker atau hanya benjolan biasa. Kemudian film ya, kemudian film. Itu yang ada pada bagian mamografi. Oke. Kemudian kapasitas pesawat seperti yang kita tadi yang terlihat itu di mana pesawat mamografi itu digunakan mempunyai tegangan beda tegangan atau dia menggunakan energi rendah ya, di mana hanya menggunakan 25 sampai dengan 35 kilovolt dan kuat arusnya tinggi, jadi miliampernya tinggi. Kemudian penggunaan faktor eksposi itu adalah penyinaran itu berupa kilovolt itu rendah ya, diikuti dengan peningkatan kuat arusnya dalam miliampere sekon ya, dimaksud untuk mendapatkan kontras yang tinggi dalam radiografi ya. Jadi ketika kita ingin menghasilkan gambar yang kontras, maka tentu kita naikkan kuat arusnya dan kita turunkan ya tegangannya seperti itu.
Kemudian ukuran focal spot ya dari pesawat mamografi itu dari 0,1 sampai 0,6. Nanti ini bergantung ya seberapa besar kanker yang diderita oleh pasien ya. Kalau masih stadium awal biasanya di 0,1, tapi kalau sudah stadiumnya lanjut ya kita sudah menggunakan focal spotnya itu 0,6 ya. Ukuran focal spot kecil itu diperlukan untuk mendapatkan ketajaman yang baik dari organnya. Pesawat mamografi biasanya dibuat sistem anoda putar dan bahan dari tungsten dan molybdenum ya, untuk memungkinkan penggunaan fokus kecil pada pembebanan arus tabungnya. Kalau semakin kecil ya titiknya itu semakin tajam gambar yang dihasilkan. Ini molybdenum itu ya, dia MO. Kemudian tungsten ini sebenarnya baja ya, dia unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang W ya. Dia baja, nomor atomnya 70. Dan ada pembatas sinar ya, pembatas sinar. Pembatas sinar pada pesawat mamografi itu berupa konus yang dapat diganti-ganti sesuai dengan besarnya ukuran payudara ya. Ini tergantung nanti ke berapa ukuran payudara pasiennya. Nah, kemudian ada juga filter. Filter ini pada pesawat mamografi dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas berkas yang sesuai dengan keperluan, sehingga nanti sinar X atau sinar beta yang mempunyai panjang gelombang tinggi itu akan diserap oleh filter. Dan filter ini digunakan adalah molybdenum tadi ya, dengan ketebalan 0,03 sampai dengan 0,5 mm ya, aluminium ya. Jadi nanti molybdenum itu nanti berbentuk seperti aluminium. Sinilah nanti dicetak ya seperti apa nanti kasus-kasus yang terjadi pada karsinoma mami ya. Jadi kita bisa melihat ya lihat keadaan abnormal pada mami pasien nanti menggunakan alat ini ya, yang telah difilter menggunakan alat ini. Dan nanti ini alat kompresnya ya nanti ya. Ini yang sedikit akan ini ya menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien, tapi waktunya sebentar. Alat kompres pada pesawat mamografi ini berfungsi untuk menghilangkan kerutan-kerutan pada kulitnya, menahan bagian payudara agar tidak bergerak, dan untuk mendapatkan kantong payudara yang lebih luas. Dan alat ini dibuat dari bahan yang intensitas homogen sehingga tidak memberikan bayangan yang mengganggu gambaran. Jadi gambar yang dihasilkan oleh film tadi tidak diganggu oleh alat ini. Ini grid ya, grid ini nanti dia ada titik-titik sangat kecil sekali ya. Dia berfungsi untuk mengurangi sinar hambur. Sinar hambur ini bisa dia kurangi, dan biasanya menggunakan grid dengan rasio 3,5 berbanding 1. Di mana grid yang digunakan yaitu grid yang bergerak, dan pergerakannya sudah diatur oleh pesawat. Jadi dia sudah ini ya terkoneksi langsung dengan pesawat mamografi. Dan film yang digunakan dalam mamografi biasanya non-screen ya, dengan emulsi tunggal atau single emulsi tanpa lembaran penguat, diletakkan dalam satu amplop ya. Jadi nanti filmnya itu per amplop. Dan film ini berukuran 15 kali 20 cm. Itu biasa ya, sama juga dengan ukuran film-film lain di yang ada di rumah sakit ya, seperti ronsen dan lain sebagainya. Oke ya, ini cara kerja alat mamografi ini penerapannya hampir sama sebenarnya dengan sinar X, tapi kalau sinar X kan torak ya. Kalau ini memang khusus pada mami ya, yang menerapkan radiasi ion. Cara kerjanya adalah sinar X ditembakkan ke objek, lalu akan diteruskan ke image reseptor. Hasil dari sinar X ini tersebut kemudian di-scan dan disimpan dalam format DICOM. Jadi formatnya nanti DICOM ya. Lalu dirubah lagi dalam bentuk JPEG ya, untuk kemudian akan tampil pada display. Jadi ketika dia tampil di display, format DICOM-nya harus dirubah dulu ke format JPEG ya, sehingga baru bisa didisplaykan di monitor. Nah, ini seperti inilah kira-kira ya. Jadi mami itu ditaruh di sini nanti, kemudian ada ditekan oleh penekannya ini. Nah, ini posisi pasien, di posisinya bisa dua ya, bisa duduk, bisa juga berdiri nanti. Ini posisi berdiri, ini posisi duduk ya. Tapi caranya sama. Nanti hasil dari filter film awalnya ini dalam bentuk DICOM sebenarnya. Nanti ketika sudah sampai di monitor ini, dia berubah dari DICOM menjadi JPEG, sehingga dia baru bisa tampil di monitor. Kecanggihan alat mamografi ini kita bisa langsung mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya pada
bagian dalam mami itu ya. Kalau seandainya ada benjolan, benjolannya di bagian mana, ukurannya berapa ya. Kalau seandainya ada kanker atau tumor ya, kita bisa dapat ketahui seberapa besar kankernya, kemudian ukurannya bagaimana, apakah dia ganas atau tidak. Itu bisa dilihat, dideteksi menggunakan alat mamografi ini. Kalau ini alatnya USG ya, ini sebenarnya juga bisa ya, ada ini transducer namanya. Ketika di USG bisa mencek ya bagaimana keadaan di dalam tubuh pasien juga, terutama di janin dalam rahim ibu ya. Jadi ini berbeda. Jadi yang mamografi itu ini ya, dan ini. Jadi ini posisinya berdiri, ini posisinya duduk ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa indikasi ketika kita melakukan pengecekan menggunakan pesawat mamografi? Tujuan klinik dari pemeriksaan mamografi itu secara umum adalah mendeteksi secara dini adanya kelainan pada payudara. Ya, pemeriksaan mamografi itu dilakukan apabila yang pertama screening test, pemeriksaan penyaring terutama pada wanita yang berumur di atas 35 tahun. Ya, jadi 35 sampai dengan 50 tahun tadi kan, itu kan dilakukan screening test. Kemudian tiap kelainan benjolan ya pada payudara kemungkinan dapat dibedakan ganas atau tidak ya. Jadi benjolan itu ada dua kategori ya. Ada kategori dia masuk ke dalam tumor, dan tumor itu juga ada dua kategori. Ada tumornya jinak, ada tumornya ganas ya. Jadi tiap kelainan pada benjolan itu sudah bisa dikatakan tumor ya. Tetapi tumornya apakah jinak atau ganas nanti bisa kita lihat indikasi ini menggunakan pesawat mamografi. Kemudian indikasi yang ketiga itu keluhan rasa tidak enak pada daerah mami ketika dilakukan pengecekan menggunakan mamografi ini, karena memang mami itu nanti akan ditekan ya seperti gambar ini. Jadi kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman ya pada pasien ya. Oke. Kemudian mempunyai riwayat keganasan ya, misalnya sudah pernah ya mendapatkan kanker payudara misalnya ya, atau karsinoma mami, dan sudah pernah dilakukan operasi dengan diagnostik gitu ya, operasi misalnya. Maka ketika dia mempunyai riwayat keganasan, kemudian muncul lagi benjolan yang sama mungkin, maka kita perlu mengindikasikan pemeriksaan dengan pesawat mamografi ya. Kemudian pada pasien-pasien pasca operasi, misalnya operasi mastektomi misalnya, nah, maka kita perlu melakukan pemeriksaan dengan pesawat mamografi ini, karena payudara itu ada kemungkinan ya pasca operasi itu muncul lagi ya gangguan mastektomi yang lain. Kenapa? Karena memang pertumbuhan sel ganas ya, namanya saja abnormal, bisa saja muncul lagi setelah dilakukan pembedahan seperti itu. Kemudian ada lagi ya indikasi mamografi itu adalah diagnosa kliniknya adalah Paget disease ya, of the nipple. Jadi nanti penyakitnya itu bisa saja muncul lagi di masa yang akan datang. Maka perlu kita melakukan pemeriksaan menggunakan pesawat mamografi. Oke ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya ketika misalnya ada benjolan pada mami ya. Nah, itu ini sel abnormal ya, harusnya sel ini tidak muncul ya di dalam jaringan mami ya. Ketika dia muncul ini maka dia mengganggu sistem yang ada di mami ya. Biasanya ini disertakan dengan rasa nyeri, tapi nyerinya itu nyeri tekan dan nyeri lepas ya. Ketika dia ditekan nyeri kemudian dilepas dia nyeri, ini adalah salah satu indikasi adanya pertumbuhan sel yang abnormal pada tubuh pasien ya. Oke. Kemudian bagaimana teknik radiografi untuk mamografi?